Yo, welcome back my brother and my sister. Kembali lagi bersama saya Gax di Madau Channel. Kali ini saya akan menonton ini ya, satu video yang kalian sebenarnya tidak akan aneh lagi, tidak akan asing lagi sebenarnya kalau yang ngikutin KDM. Video tentang bapak-bapak ini ya, yang melontarkan kata-kata tidak menyenangkan atau cenderung kotor dan barbar ya. Padahal ini situasinya sedang demo, ya nasib buruh ya ini mah ya. Harusnya ini kan menurut saya mah sesuatu yang sangat mulia gitu ya, memperjuangkan nasib-nasib buruh. Mungkin beliau juga adalah seorang pekerja, jadi beliau itu harusnya memperjuangkan dengan baik lah ya. Kata-katanya itu harusnya baik untuk menyalurkan pendapat dan kritik ya, bukan menyudutkan atau menghina nih ya. Pasti ya kalau KDM itu tidak menyelesaikan masalah dengan emosi gitu ya, apalagi misalkan mendiskreditkan orang-orang itu, lawan-lawannya itu dipersekusi atau kayak gimana. Tidak, KDM langsung biasa ya, the KDM ways, cara KDM ini mah ya, dengan caranya sendiri lah. Pemimpin yang luar biasa gitu ya, mempunyai cara yang sangat arif menyikapi sesuatu yang meskipun berat seperti ini atau cenderung uh, barbar seperti ini ya. Jadi kita lihat videonya seperti apa ya. Pahit yang katanya pro rakyat. Tai. Ini saya udah ketemu nih kemarin ya. Nah, tadi videonya yaitu yang viral ya. Beliau itu melontarkan kata kasar ya. KDM itu iat gitu ya. Aduh, itu sangat sangat membuat emosi kalau misalkan itu terjadi atau dilontarkan kepada mungkin pejabat yang lain, atau mungkin kepada orang-orang biasa seperti kita yang mungkin kita langsung tersulut emosinya gitu. Tapi beda KDM lihat ini ya. Yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM, Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM. Gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura pokoknya hampura buat gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM, Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur. Sama siapa? Sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya. Siap. Bilang sama istrinya, bila perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak lah, saya pray dulu. Oh, udah pray. Demo ngapain? Orang Kota Bekasi gajinya paling gede. UMSK-nya udah selesai, terus mau ngedemo apa? Udahlah, balik rumah ya. Siap. Ya, salam buat teman-teman buruh di seluruh Jawa Barat. Sehat selalu. Bapak Aing mana, guys? Nah, ini yang kata saya the KDM ways ya. Ini jalan arifnya KDM, kearifannya itu lebih daripada kita ya. Kalau misalkan istilahnya sosok di negeri ini udah jarang lah kayak gitu. Paling mentok lah kayak waktu zamannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu biasanya cuma no komen doang. Tapi kalau Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini, beliau itu langsung menyelesaikan masalah dengan orangnya gitu. Jadi tanpa kriminalisasi. Mungkin kalau pejabat lain ya, mungkin ini mah mungkin ada dulu ancaman verbal atau kayak gimana, langsung ada kontak fisik oleh pihak ketiga biasanya gitu kan ya. Tapi ini enggak, atau dipolisikan itu ya, ini enggak gitu. Karena KDM juga beliau itu kan pemimpin yang sangat memperhatikan, ingin mengayomi rakyatnya. Dan buruh tani ini tuh kan
komponen yang sangat penting di masyarakat dan mayoritas. Jadi kalian itu jangan terpaku dengan konsep buruh itu adalah pegawai pabrik. Enggak, semua pegawai yang digaji dan eksploitasi dalam tanda kutip ya tenaganya untuk kepentingan perusahaan atau apapun itu termasuk buruh gitu ya. Jadi buruh pabrik dan buruh kantor juga buruh gitu. Itu tuh adalah mayoritas yang harus dilayani oleh KDM. Sebagai pemimpin itu KDM itu memosisikan bukan sebagai memegang semuanya atau memosisikan beliau di atas tatanan masyarakat ini sebagai strata gitu, enggak. Jadi kalau secara stratanya beliau itu cuman sama rakyat dan memimpin rakyat gitu. Jadi nggak ada keistimewaan lain selain itu gitu. Nah itu tuh yang paling mahal dan jarang diterapkan oleh pejabat-pejabat kita. Pejabat-pejabat kita kan mayoritas itu feodal ya. Mayoritas itu seperti mereka itu mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada sipil. Padahal mereka itu termasuk sipil gitu kan ya. Rakyat biasa sebenarnya cuman punya mengemban tugas lebih gitu. Inilah kearifan yang tidak bisa atau mungkin ya agak enggan pemimpin lain untuk menirunya gitu ya. Jadi keren banget nih KDM di sini. Ini ya saya tidak mendiskreditkan atau merendahkan atau kayak gimana ya. Ini saya juga memaklumi sebagai fansnya juga KDM, pengagum KDM, memaklumi lah sudut pandangnya Gramar ini ya, yang beliau itu berpendapat saya kurang setuju kalau setiap yang hujat selalu dispesialkan seperti ini. Nah, kalau ini pendapat dari Kang Arya Jipang ya. KDM sepertinya lebih peduli yang menghina daripada yang membela. Nih, maaf ya Kang ya. Mungkin saya bisa sedikit seistilahnya mencoba memahami pemikiran KDM gitu ya. Sebenarnya itu yang menghina ini kan sebenarnya orang yang mungkin harus dirangkul gitu ya. Jadi kebaikan itu merangkul orang bukan menghancurkan orang gitu ya. Nah, dan ini mungkin katanya kan KDM itu lebih peduli dengan yang menghinanya. Iya, karena yang menghinanya cuma sedikit. Mungkin ya ada beberapa orang yang menghinanya dan itu bisa diselesaikan. Tapi kalau yang udah membela mah ya udah berarti sejalan dengan KDM. Karena apa? KDM membela orang yang membelanya dengan cara membuat kebijakan yang pro rakyat gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan rakyat itu udah membela kita. Karena kita memilih untuk KDM untuk seperti itu gitu, untuk membela kepentingan rakyat gitu ya. Oh, ini ada juga yang laporan ya. Nah, enaknya gitu kayak gitu ya. Isi-isi konten KDM itu diwarnai ya banyak dengan pengaduan-pengaduan dan semoga ini bisa langsung ditanggapi oleh Pak KDM ya. Semoga saja dan pasti kalau menurut saya mah bakalan beres sama Pak KDM ya. Nah, ini di 6 jam yang lalu KDM itu langsung ada juga updatean lain ya. Yang ini sama yang tadi. Waduh, namanya siapa? Nah, akhirnya diundang. KDM itu pasti mempunyai metode sendiri. Nah, kenapa kayak gitu? Kita cermati di video ini ya. Bambang Ari. Hah? Bambang Ari. Aslinya mana? Asli Jawa. Oh, Jawanya mana? Surabaya. Oh, Jawa Timur. Ya. Orang Surabaya. Jadi saya lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Gede di Bogor. Tahun 77. 77. Oh. Kerja di mana? Saya kerja di Bekasi. Di PT mana? Di PT Ogisi. PT? Ogisi. Oh, Ogisi. Ogisi. Di mana? Jababeka di mana? Di kawasan Bekasi di Keklaji. Oh, di situ. Udah lama kerja di situ? Alhamdulillah udah 23 tahun. Udah di situ kerjanya nggak pernah pindah. Iya. Itu kan perusahaannya membuat alat berat. Iya.
industrinya. Iya. Ngerakit. Produksinya apa alat beratnya? Ekskavator. Ya enggak, peraknya. Hitachi. Oh, Jepang berarti ya. Orang Jepang mah taat undang-undang, gajinya pasti gede. Berarti kategori sektoralnya mesin. Iya, mesin. Mesin kan? Sektor 1. Sektor 1. Setara dengan industri mobil. Motor. Oh, paling gede dong. Sekarang upahnya udah berapa? 57. Ya itu mah UMK 59. Dapatnya udah berapa? 20 tahun kerja, pengalaman kerja. Alhamdulillah. Udah di atas 12 juta kan? Belum. Berapa? 11 lah. 10. Ya, saya tahu urusan upah. Kalau 10 juta mah nggak usah demo lagi. Ini ya, ternyata Bapak ini Pak Bambang ya kalau nggak salah tadi. Nah, beliau itu digajinya 10 juta. Itu bayangkan itu ya. Ya, mungkin harusnya ya itu cukup untuk ya sehari-hari dan ya menyekolahkan anak dan membiayai istri ya, harusnya mungkin ya daerah itu ya untuk penghasilan segitu mah. Tapi mungkin ada apa ya, motif lain. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini tuh pintarnya KDM tuh ini. Beliau itu tahu mungkin ada motif lain yang sebenarnya. Kita lanjut. Belum percaya. Saya masih di sini masih belum percaya. Kalau udah 10 juta berjuangin apa? Saya kan amanat organisasi. Oh. Ya, Bu. Nah, baru juga ngomong saya ya. Baru juga tadi teh bertanya-tanya saya teh. Apa sih gitu ya motivasi lainnya, ternyata cuman untuk memenuhi amanat organisasi atau mungkin ya dalam istilah sederhananya mah ditugasinya gitu totalitas aja bikin video dan berkata-kata itu teh ya spontan karena biar kelihatan bekerja di organisasi. Harusnya kan organisasi itu bergerak karena adanya kekurangan ya di lapangan, adanya kesalahan di putusan undang-undang gitu kan ya, atau putusan peraturannya gitu ya, peraturan tentang upah minimum atau segala macam ya. Nah, ini malah cuman untuk gara-gara memenuhi tugas dari organisasi. Kita lanjut lah. Bukan. Jadi kalau yang demonstrasi itu sebenarnya yang demonstrasi itu bukan yang dapat UMK sebenarnya kebanyakan. Kebanyakan sudah senior dan aktif di organisasi. Jadi upahnya itu sudah di atas UMK semua. Ya kan? Di organisasinya apa? SPSI, bukan SPFI. SPFI berarti LEM. Logam, elektronik, dan mesin. Ini mantan pengurus SPSI jadi tahu. Udah jangan gemeteran, santai aja. Belum percaya saya kan di sini ya Allah. Belum percaya kalau langsung bisa ketemu. Oh, aduh. Bapak yang mana? Nah, ya. Lihat di sini ya mukanya, lihat di sini mukanya. Wah, anjoy sekali ya. Wasu sekali mukanya ya. Pas udah ketemu mukanya cengenges-cengengesan ya. Seperti gimana gitu ya, senang atau panik. Kalau saya ya waktu dulu lah gitu ya, dulu saya juga suka ikut-ikut demo segala macam dan suka ikut forum. Mau kalau sekali nggak suka sama dengan pendapat orang, saya itu bakalan ngececar terus pendapatnya atau teorinya, dicecar terus teorinya. Nggak akan mungkin saya cengenges-cengengesan gitu. Pasti saya cecar dulu. Kalau udah sampai ketemu titik temunya baru lah gitu ya. Bisa ngopi bareng gitu lah ya. Kalau sebelumnya tidak, saya nggak akan pergi dari meja gitu kan. Kalau ini berarti kan kelihatan dari tadi ya, itikat awal demonya bukan karena keresahan pribadi,
Kedua ya karena itu apa teh datang-datang malah senang gitu kan. Malah nggak nyangka gitu. Aneh gitu ya. Bukannya beradu pendapat, gagasan yang dibawa pas waktu demo, tapi malah cengenges-cengengesan gitu kan ya. Di akhir-akhir tadi Pak KDM juga menerangkan ya, biasanya yang ikut demo itu yang udah senior gitu. Pak KDM ini mantan pengurus gitu kan. Mantan aktivis gitu. Jadi tahu biasanya. Kalau yang baru-baru juga kadang-kadang nggak tahu ada itu ya. Ada organisasi-organisasi seperti itu. Biasanya mereka itu tahunya cuman kerja pulang gitu. Dari sini kelihatan gimana cara memimpinnya KDM. Nah, jadi kalau kalian masih berpendapat bahwa kenapa sih nggak langsung sikat, kenapa sih nggak langsung pidanakan aja, gini kan itu tuh kan termasuk pelecehan, termasuk penghinaan, apalagi dimasukin ke internet, masuk juga UU ITE, ada apa penghinaan secara verbal juga kan itu masuk gitu ya. Nah, tapi KDM itu tidak seperti yang lain. Tidak langsung dipidanakan, tidak langsung dikriminalisasi, tidak langsung dipersekusi. Meskipun saya yakin dan kalian juga pasti sudah bisa melihat di channel-channelnya KDM itu pengikutnya itu jutaan. Dibedain lah sama organisasi-organisasi ya, atau ormas-ormas yang cuman berapa belas ribu paling itunya apa anggotanya, atau yang lain ya apa yayasan-yayasan tertentu atau perkumpulan-perkumpulan tertentu nggak paling berapa belas ribu gitu. KDM itu bisa sampai 8 juta kalau subscribernya aja di YouTube. Istilahnya mungkin dari Sabang sampai Merauke ada gitu ya. Jadi kalau nyari orang nggak cuma di Jawa Barat, di luar Jawa Barat juga cepet kayaknya. Kalau misalkan ada yang menghina KDM ini, tapi KDM tidak menggunakan itu sebagai konsep kepemimpinannya yang menggerakkan atau meluapkan kekesalan dan mematik kericuhan nanti di masyarakat. Enggak. KDM itu mikirnya udah sampai ke depan, sampai berapa ribu langkah mungkin di depan kita gitu. Jadi kalau KDM marah sedikit aja mungkinnya berbuat sesuatu atau menginstruksikan sesuatu, saya yakin tanpa pikir panjang orang-orang di Jawa Barat terutama pasti langsung ambil satu langkah, pasti langsung bergerak. Tapi KDM tidak melakukan itu. Nah, ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Apa itu pemimpin pemerintahan atau pemimpin itu ya organisasi atau ormas tertentu gitu ya. Biasanya mereka itu langsung emosi. Biasanya ya langsung KPR, ya, langsung membunuh gitu kan. Ini tidak. KDM itu mengedepankan musyawarah mufakat lah istilahnya, negosiasi dan yang lain-lain gitu ya. Karena cirinya pemimpin Jawa Barat biasanya ya kalau waktu dulu dari arsip-arsipnya, dari catatan-catatan tertulisnya, Raja Sunda itu tidak pernah mengedepankan pertikaian. Seperti ada pemberontakan di waktu dulu ya, yang disupport sama Mataram Muslim dan segala macam untuk meruntuhkan Pajajaran. Pajajaran milih tidak untuk berperang saudara. Malah ya merelakan saja udah kayak gitu aja. Gitu. Yang penting apa? Sama-sama damai, sama-sama enak. Nah, ini yang dipraktekkan atau yang diamalkan oleh Kang Dedi. Ciri-ciri pemimpin Raja Sunda yang sangat yang sangat baik, yang benar-benar A sampai Z-nya Raja Sundanya itu benarlah kelihatan sekarang. Dari menata alam, menjaga keharmonisan, kata-katanya baik untuk ke masyarakat. Beliau itu bisa memosisikan siapa dengan siapa beliau berbicara. Beliau itu tidak menggunakan kata-kata yang tinggi untuk agar rakyatnya bisa memahami
hati beliau, bukan cuma ucapan, hati dan pemikiran beliau langsung bisa tersampaikan dengan kata-kata rakyat itu, bahasa rakyat. Dan saya ya sebagai pribadi ini mah, saya menjuluki beliau Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin revolusi Jawa Barat sekarang. Jawa Barat akan membuat langkah yang lebih jauh dengan Kang Deddy, bukan dengan pemimpin yang lain yang kemarin-kemarin lah, enggak lah. Kang Deddy yang bisa membuat ini. Jadi gitu aja mungkin ya, daripada kepanjangan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka, dan bye bye.